Kita memasuki malam malam ke-10 ini ya, malam ke-10 bulan Syawal tahun 1447 Hijriah. Dan mungkin saya kira kita akan sering mendengar semacam ratapan gitu bagi saudara-saudara kita Muslim yang lain yang belum ditalkin apabila bulan Ramadan itu berakhir dan berlalu, mereka dilanda kesedihan karena eh, segala semangat ya, hiruk pikuk semangat ibadah di bulan Ramadan telah berlalu, telah selesai, dan mereka berdoa agar tahun berikutnya Allah memberikan kesempatan mereka untuk berjumpa di bulan Ramadan berikutnya. Bagi kita murid-murid bangsa Aba, kita tidak memiliki ratapan seperti itu karena Bapak Abah mengajarkan kepada kita dan membawa kepada kita semua bahwa setiap bulan adalah bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan kemarin telah berakhir, kita masih sangat bahagia, masih penuh semangat, karena kita memasuki bulan Ramadan berikutnya, yaitu bulan Ramadan kedua atau bulan Syawal yang kita alami sekarang ini sebagai Ramadan kedua. Dan ini adalah salah satu kemewahan spiritual yang sangat-sangat sedikit orang itu menyadari dan memilikinya. Sehingga kita ini sungguh sangat bersyukur bahwa kesadaran spiritual kita itu diangkat, ditarik begitu tinggi oleh guru kita Pengasah Abaos, dan kita mengalami satu kesadaran yang tidak banyak Muslim mengalaminya, yaitu giroh semangat Ramadan sepanjang tahun. Namun begitu, mumpung masih di bulan eh, Idul Fitri, izinkan saya bersama keluarga menyampaikan selamat Idul Fitri dan minal aidin wal faidin semua untuk seluruh jamaah Zumiyah Madrasah Al-Wahyu malam ini, seluruh ikhwan akhwat yang hadir. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan ya dari apa yang bisa saya kontribusikan, baik kemudian juga dari pergaulan keseharian apabila kita berjumpa di luar manakib ini. Semoga dengan berkah manakib, semoga dengan berkah Ramadan kita lalu kemarin, kita semakin diistiqomahkan, semakin semangat ya, semakin berbahagia, Amin. semakin ceria dalam bertoriko di bawah pingin Pak Sahabat. Nah, Amin. bulan Syawal ini bisa dikatakan beberapa kemaknaan dari eh, makna-makna huruf bulan Syawal ini merupakan kelanjutan dari bulan Ramadan yang lalu. Salah satu hal yang sangat dekat kaitannya, terutama dalam bulan Syawal ini, ada huruf waw di dalam bulan Syawal yang dimaknai oleh guru kita sebagai wusyul, ya, wusyul kepada Allah. Dan bukan kebetulan mankobah yang tadi dibacakan oleh saudara kita dan makorobah di bulan Syawal ini berkisah tentang bagaimana tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Tuan Syekh itu untuk membeli eh, sejumlah budak di masa Tuan Syekh, itu berarti abad 11, abad 12 di Baghdad ya, untuk dimerdekakan dan dibimbing untuk wusul kepada Allah. Nah, kisah Mankoba ini bisa bermakna banyak hal ya. Bisa Tuan Syekh memang secara finansial atau secara ekonomi mengeluarkan sejumlah harta, atau dalam bahasa kita itu expand gitu ya, mengeluarkan uang untuk memberikan budak, dan budak artinya sebagai komoditi yang bisa dipertukar perjualbelikan seperti produk, seperti objek di pasar, kemudian dibebaskan dan diantar usul kepada Allah. Namun bisa juga kita maknai secara spiritual, perbudakan tidak dalam artian
sejumlah manusia itu dikuasai, didominasi, diperalat oleh manusia-manusia yang lain, eh, tapi secara spiritual, secara psikologis, secara ideologis ya. Banyak umat manusia, banyak individu-individu yang tidak bebas, yang hidupnya dikekang, yang rasa pemikiran dan hatinya dikendalikan oleh rasa was-was, rasa khawatir, ketakutan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan tindakan mereka. Dalam hal ini artinya Tuan Syekh membebaskan individu-individu itu dari keterkungkungan ya, dari kegelapan, dari rasa was-was, dari kekhawatiran yang diciptakan oleh eh, kelompok tertentu melalui sistem ekonomi, sistem politik, sistem pengetahuan yang tidak disadari dan diantarkan wusul kepada Allah. Dan antara pembebasan dengan wusul ini ada makna yang sangat-sangat dekat ya. Wusul diartikan sebagai secara harfiah itu eh, sampai kepada Allah. Dan ini lawan katanya adalah fasal, itu terputus atau terlepas. Artinya wusul ini mengasumsikan adanya keterkaitan kepada Allah, keterkoneksian, bahkan di tingkat yang lebih jauh adanya keterikatan. Jadi terikat itu artinya kalau terkait itu kaitan dan hubungannya bisa sementara, bisa lepas gitu ya. Terkait kalau kita terkait dengan sesuatu itu bisa sekarang terkait, besok tidak. Sekarang ada hubungan, besok tidak. Tapi kalau terikat itu berarti hubungannya lebih lama, lebih langgeng ya, lebih sulit dilepaskan. Nah, di tingkat yang lebih tinggi lagi ada ketergantungan, di mana ikatan itu kita butuhkan. Ikatan itu justru harus ada gitu ya, bukan sesuatu yang kita hindari. Jadi kalau kita tergantung pada Allah, artinya kita mengharuskan adanya ikatan itu pada diri kita kepada Allah. Dan di tingkat yang lebih jauh, itu sudah kefanaannya, menghilangkan diri kita. Nah, hakikat usul sesungguhnya adalah dekat dengan kebebasan itu tadi. Karena usul ini adalah eh, kondisi asal dari manusia. Jadi sesungguhnya dalam pembicaraan tentang diri manusia, tidak mungkin terjadi pembebasan manusia atau kemerdekaan yang sesungguhnya itu tanpa wusul. Dan wusul inilah sesungguhnya kondisi fitrah yang sejati gitu ya. Tidak ada konteks fitrah atau kecapean fitrah manusia tanpa wusul. Sehingga ada keterhubungan yang sangat erat antara pembebasan Buddha, yaitu manusia-manusia, individu-individu, termasuk kita semua, mungkin sebelum ditalkin itu, tidak sadar, kita ini semua para Buddha ya, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis, oleh sistem lain yang dibuat oleh manusia, di mana kita merasa eh, tujuan hidup kita itu ditentukan oleh orang lain, tindakan kita ditentukan oleh orang lain, bahkan perasaan kita itu ditentukan oleh orang lain ya, perasaan kekhawatiran akan masa depan, perasaan was-was akan kehidupan kita, perasaan tidak secure akan apa yang kita alami. Nah, itu tanda-tanda perbudakan sesungguhnya ya. Dan mankobah selalu dalam mankobah manakib ini kan dijelaskan dalam surat Ayunus itu ya. Ciri manusia yang bebas itu adalah kebanyakan oleh wali Allah ya, di surat Yunus 62 sama 64 itu bahwa para wali Allah itu adalah mereka tidak punya rasa khawatir dan rasa takut ya. Dan ini kita bacakan terus setiap kali dalam mankobah. Artinya hilangnya rasa khawatir dan rasa takut itulah sesungguhnya hakikat atau ciri dari kebebasan eh, manusia. Nah, kalau kita kaitkan dengan perbudakan, baik terutama secara politik perbudakan itu artinya ada manusia-manusia yang hidupnya itu dikuasai oleh manusia yang lain ya,
dikendalikan. Bahkan manusia budak ini tidak memiliki haknya atas dirinya sendiri. Tidak ada itu konsep hak bagi budak ya, karena budak ini seperti komoditi, seperti barang. Nah, sungguh ironis sesungguhnya bahwa umat manusia itu hidup begitu lama, selama ribuan tahun. Sesungguhnya kita itu hidup dalam perbudakan. Ya, banyak kisah-kisah para nabi, Nabi Musa, Nabi Yusuf, bahkan Nabi Ibrahim ya, eh, Nabi apa namanya, bahkan sampai Nabi Muhammad. Sejumlah nabi adalah dulunya para budak atau pernah diperbudak. Jadi dan kisah-kisah nabi ini adalah perlawanan terhadap perbudakan gitu. Jadi ini perbudakan yang secara historis, secara politik, di mana ada manusia-manusia yang berbuat zolim, berbuat keji, yang mendominasi, menguasai, mengeksploitasi manusia-manusia lain, bahkan tidak menghargai kehidupannya ya. Mereka diperlakukan seperti hewan, seperti pesuruh, bahkan dikerja paksa, mungkin bahkan diperlakukan secara sangat keji, dibantai, dibunuh. Secara politik kita mengalami itu bangsa Indonesia, misalkan di masa kolonialisme Belanda itu untuk waktu yang lama ya. Kolonialisme itu ya bentuk lain perbudakan sebenarnya. Dan secara formal, secara apa undang-undang, sebenarnya umat manusia di dunia ini belum lama mengakui bahwa perbudakan itu adalah hal yang keliru, yang keji, yang bertentangan dengan eh, kedirian manusia. Itu di deklarasi eh, HAM tahun 48 di Jenewa. Jadi kita manusia itu kira-kira belum ya 100 tahun lebih dikit mengakui kalau perbudakan itu sesuatu yang anti manusia gitu ya. Bahkan ini sungguh sangat ironis, belum lama ini kira-kira seminggu yang lalu itu di salah satu sesi forum PBB ya, ada usulan dari beberapa banyak negara Afrika yang mendorong PBB, banyak negara-negara anggota PBB untuk mengakui bahwa perbudakan adalah satu bentuk kejahatan kemanusiaan dan mengharuskan negara-negara yang dulu pernah mengkolonialisasi negara lain, ya, itu melakukan pembayaran repatriasi. Jadi seperti kita dijajah Belanda, nah eh, pengakuan ini artinya menuntut Belanda untuk kayak bayar apa ya, bayar ganti rugi gitulah. Kemudian Prancis di Mesir, di apa, di Aljazair, kemudian Inggris di India, di Malaysia, Spanyol di Amerika Utara ya, banyak sekali itu. eh, itu ada dorongan untuk mengakui perbudakan dan kolonialisme sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Nah, sungguh ironis, ada begitu banyak yang mendukungnya, ada lebih dari 122 negara. Tapi ada lebih dari 30 negara yang menentang atau tidak setuju ya dengan susulan itu. Di antara negara-negara Eropa dan Amerika dan Israel. Ada negara yang abstain. Nah, bagi mereka yang pernah menjajah negara lain, tentu saja ini tidak menyenangkan bagi mereka gitu ya. Dan ini bentuk refleksi dari kondisi kemanusiaan kita sekarang gitu ya. Begitu buruknya eh, apa namanya kondisi umat manusia sekarang itu sampai apa namanya pengakuan terhadap kolonialisme itu ditentang oleh banyak negara, terutama negara-negara Eropa, Uni Eropa ya, saya tahu saya Inggris, Uni Eropa, kemudian Amerika, Israel semua menentang usulan itu. Ada lebih dari 20 negara. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya komitmen untuk mengakhiri perbudakan sesungguhnya. Dan secara apa? Secara politik banyak kisah-kisah Nabi termasuk Rasulullah SAW itu perjuangan awal mereka adalah perjuangan menghadapi pembebasan para budak ini. Muslim-Muslim awal itu adalah para budak, orang-orang yang kaum duafa gitu ya. Nah, itu juga secara eh, politik dan ekonomi. Dan ada hubungannya sangat erat sesungguhnya. Perbudakan yang bersifat politik, atau bentuk politik dengan perbudakan bersifat spiritual ya. Kalau kita berbicara secara spiritual, artinya ada manusia-manusia
yang tidak dikuasai secara ekonomi, orang lain tidak dipekerjakan gitu ya, katakan tidak didominasi, atau dia bekerja secara normal mendapat upah, punya keterampilan, punya ilmu, bisa belanja, punya uang gitu. Tetapi sesungguhnya dia dikendalikan kehidupannya. Misalkan dia tidak bisa menentukan tujuan hidupnya secara merdeka. Kamu kalau mau bahagia harus begini begitu loh, harus kaya dulu, harus punya karir dulu, harus punya jabatan dulu. Agar tubuh Anda menjadi sehat, konsumsilah produk ini, makanlah vitamin itu misalkan ya. Kemudian ada begitu banyak supaya Anda bahagia, ada banyak tontonan-tontonan hiburan-hiburan supaya Anda apa namanya kehidupannya itu tidak susah masa depannya. Anda harus punya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dicapai dengan kesusah payah. Misalkan perumahan di Indonesia ini makin lama makin susah ya, kemudian pekerjaan. Nah, sesungguhnya ketika kita hidup dalam suatu sistem dan sistem itu bekerja dengan cara menakut-nakutin kita bahwa masa depan kita itu sulit, berat, kemudian penuh tantangan dan kita harus bekerja keras, kita harus berkorban. Sesungguhnya itu kita hidup dalam perbudakan. Karena itulah cara kerja setan sebenarnya. Cara kerja iblis itu menciptakan rasa was-was. Ini yang dikisahkan dalam surat An-Nas gitu ya. Dengan rasa was-was inilah. Dan ini cara kerja yang sangat berbeda dengan cara kerja para nabi yang justru menjamin, memberikan kepastian bahwa Allah itu Maha Pengasih, nikmat Allah akan di mana-mana. Seperti kita diajarkan di Thoriqoh ini gitu kan ya. Di sini senang, di sana senang, di sini bahagia, di sana bahagia. Artinya kita diajarkan untuk yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengopeni kita, akan menghidupkan kita. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut. Seperti dalam surat Al-Yunus tadi ya, Inna aulia Allah ala, gimana bunyinya saya lupa. Inna aulia Allah walahum, Inna Alaihim aulia salam ya Zanun. walahum aljanum, ya, walahum janun. Tidak ada rasa khawatir dan rasa khawatir dari beri mereka. Dan ini adalah berita yang besar ya. Nah, itu standarnya. Nah, bagaimana ini eh, bisa terjadi? Nah, ini yang menjadi kemudian persoalan kita yang hadapi sekarang, bahwa secara tidak kita sadari kehidupan kita ini diatur dengan satu pola sistem perekonomian, sistem pekerjaan, sistem pembayaran yang eh, beroperasi atau dijalankan melalui satu krisis dengan krisis yang lain ya. Kenapa selalu ada perang misalkan ya, sekarang seperti terjadi di Iran, Amerika dengan Iran dan Israel itu, dan dalam sejarah umat manusia tidak pernah lepas dari perang. Ada banyak ahli ekonomi yang menjelaskan bahwa perang itu digunakan oleh pihak tertentu untuk menciptakan kebutuhan, menciptakan roda ekonomi. Dan itulah kenapa bahkan negara-negara yang katanya paling maju sekalipun, paling demokratis sekalipun, bahkan paling demokrasi ya kayak Amerika itu memiliki angkatan perang yang besar, yang luar biasa, dan mereka tidak pernah meninggalkan itu. Ini kan sesuatu yang ironis gitu ya, bahwa kekayaan, kejayaan itu harus dipertahankan dengan kekerasan, dengan alat-alat untuk menghancurkan, untuk membunuh orang lain, untuk menciptakan apa namanya malapetaka bagi manusia yang lain. Ini artinya sistem ekonomi kita sekarang ini sistem ekonomi yang sangat merusak, sangat berbahaya, sangat destruktif, ya. Dan misalkan sekarang terjadi perang di Iran lawan Amerika dan Israel. Banyak ahli menunjukkan akan terjadi krisis yang sangat serius ya, di antaranya krisis energi, termasuk akan berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia yang bergantung pada eh, minyak bumi misalkan yang dihasilkan di daerah Teluk gitu. Kemudian ada pergantian, akan runtuhnya beberapa sistem ekonomi yang disebut dengan bank bertopang pada petrodolar itu. Nah, keruntuhan ini akan menciptakan keguncangan-guncangan ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dengan guncangan itu akan terjadi kebutuhan ekonomi baru, kerasa was-was baru, kekhawatiran baru ya. Kemudian kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang ekstra. Ini seperti pemerintahan Pak Prabowo sudah
mengancang-ancang untuk menghemat, untuk begini ya, bekerja. Dan ini sebenarnya rasa was-was yang muncul ya sebenarnya. Dan ini cara kerja ekonomi yang tidak sehat, yang apa namanya, yang tidak rasional sesungguhnya. Nah, usul itu artinya kita terbebas dari rasa was-was itu. Kenapa rasa was-was itu terjadi? Nah, rasa was-was terjadi seperti saya sampaikan tadi, lawan kata dari usul ini adalah fasal atau terputus ya. Nah, rasa was-was itu muncul terjadi karena keterputusan kita sebenarnya dengan kesadaran ilahi, dengan kesadaran kepada Allah. Dan kita mengingatkan diri pada sistem, pada norma, pada standar-standar yang dibuat oleh manusia. Nah, seperti sistem kapitalis yang kita melakukan sekarang ya, kemudian model negara bangsa, demokrasi yang dulu digembar-gemborkan sebagai sistem terbaik, sekarang ternyata menciptakan banyak persoalan ya, banyak produk-produk pemimpin-pemimpin dunia yang sangat zolim, sangat korup, seperti pemimpin Amerika sekarang ini adalah produk demokrasi. Dan Amerika sendiri tidak bisa misalkan mengatasi pemimpinnya sekarang. Dan bukan hanya di sana ya, di banyak negara sebenarnya termasuk di Indonesia juga eh, itu terjadi. Misalkan ini beberapa minggu belakangan ada bupati-bupati, ada gubernur yang ketangkap KPK di Indonesia itu ya. Dan ini akan susul menyusul ya, selalu terjadi setelah 1-2 tahun setelah pilkada atau pemilu ada aja anggota apa namanya pemimpin atau pejabat lah ya yang ketangkap KPK. Dan ini adalah produk dari sistem ekonomi, sistem politik yang dibuat oleh manusia, disusun dengan cara eh, manusia dan dipuja-puja oleh manusia itu sendiri, sehingga menciptakan apa namanya ketidakpastian, ya, menciptakan apa namanya rasa ketergantungan. Dan sekarang ini kita tidak punya solusi, tidak punya alternatif yang bisa mengatasi krisis demokrasi atau krisis ekonomi yang kita atur sekarang. Jadi kita terjebak, umat manusia terjebak. Nah, dalam Thariqah ini kita diajarkan untuk justru mengikatkan diri kepada Allah saja lewat zikir, lewat amalia, sehingga segala bentuk turbulen, segala bentuk apa krisis, segala bentuk problematika yang terjadi atau bahkan segala bentuk kelebihan ya yang terjadi di masa kehidupan kita, apakah dalam bentuk kemudahan, pertumbuhan ekonomi yang seberkelimpah, itu kita tidak terlena, kita tidak terbawa. Karena kita fokus kepada Allah saja. Jadi kita tidak, wusul ini, dalam Toriko ini kita diajarkan untuk mengikatkan diri pada Allah saja. Dan melepaskan dari segala sistem yang dibuat oleh manusia. Itu artinya kita tidak mengingkari sistem itu, tapi kita tidak tergantung, tidak terpengaruh gitu ya, dan merdeka ya, artinya merdeka itu ya sistem bisa begini tapi kita tetap begitu gitu ya. Dan ini yang menjadi ciri kemerdekaan dari manusia itu, bahwa kita tidak ditentukan kehidupan kita oleh manusia yang lain ya. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri, hati kita sendiri kepada Allah. Jadi sebenarnya dalam Toriko ini kita diajarkan oleh Alba secara berjamaah kita mengkonsolidasi hati kita agar terikat pada Allah saja dan tidak terpengaruh oleh dinamika ekonomi, hura-hura atau bahkan krisis yang terjadi di sekitar kita. Dan ini secara historis sudah terbukti ya dari banyak sekali apa sejarah pengikut-pengikut Toriko, eh, kehidupan yang juhud, kehidupan yang fokus itu eh, memainkan peran yang sangat penting di dalam diri-diri para para salik sehingga tidak terbawa terpengaruh oleh arus zaman. Apakah itu arus yang sangat melenakan karena begitu banyak kemudahan, begitu banyak gegap gempita, begitu banyak godaan, atau dalam kasus yang sangat arus yang sangat krusial, sangat krisis seperti yang akan banyak para ahli mengatakan akan kita hadapi belakangan ya. Jadi di Indonesia sudah beberapa produk sudah naik ini, Bunda Yuni. Kemudian pemerintah sudah mencang-cang ini cadangan BBM kita masih sekian misalkan ya, sudah ada anjuran untuk bekerja untuk ASN, bekerja 1 hari bekerja di rumah misalkan. Jadi
was-was itu sudah diciptakan gitu ya. Jadi pemerintah kita tidak mau tidak mau juga saat tidak ikut menciptakan itu. Dan ini sebenarnya bentuk kontrol ya dari Nggih. kekuatan di luar kita. Nggih, Kiai. Nah, di Toriko ini kita diajarkan untuk selalu percaya bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Selalu merasa optimis ya, terbebas dari rasa takut bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik dan ini semua memiliki hikmah tertentu. Dan apabila saya kira kita istiqomah khusyuk di dalam jalur Toriko ini, insya Allah kita semua akan selamat dari berbagai macam godaan, berbagai macam guncangan yang terjadi secara nasional, secara lokal ataupun secara global. Nah, ini sedikit kaitan antara perbudakan, wusul, dan konteks kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih jauh karena memang wusul ini adalah satu eh, apa namanya konsep yang cukup eh, luas dan sangat aktual sesungguhnya ya. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya bi barokah wa karamah pakasa abaos al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.